Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ucu Dewi Syarifah dengan NPM 2234022204 akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 2 yang diampu oleh Bapak Febrialdi Hendratawan MSN. Baik, untuk yang pertama ada kasus 3 mengenai perencanaan agregat. Nah, di sini judulnya Garmen Tasik-Style menyambut lonjakan pesanan akhir tahun. Perusahaan konveksi Tasik-Style menerima banyak pesanan menjelang musim sekolah dan juga Ramadan. Mereka harus memutuskan apakah akan menambah lembur, merekrut tenaga kerja, atau bekerja sama dengan vendor luar. Di sini ada 3 persoalan, langsung saja menjawab ke soal yang pertama. Mengapa perencanaan agregat ini menjadi penting? Karena dalam dunia industri, terutama konveksi sendiri, itu permintaan tidak selalu stabil. Ada masa-masa sepi dan juga ada masa di mana pesanan datang sangat banyak. Disinilah perencanaan agregat berperan. Perencanaan agregat sendiri yaitu proses penyesuaian antara kapasitas produksi dengan permintaan pasar dalam jangka menengah, biasanya dalam rentang 3 hingga 18 bulan. Nah, dalam konteks Tasik-Style, sebuah perusahaan konveksi yang menghadapi lonjakan pesanan menjelang musim sekolah dan juga bulan Ramadan, ini bukan hanya sekedar soal menjahit lebih banyak tas ataupun seragam, tetapi perencanaan agregat menjadi sangat penting karena yang pertama, permintaan itu bersifat fluktuatif dan juga musiman. Tanpa perencanaan yang matang, perusahaan bisa kelebihan beban produksi saat permintaan melonjak, ataupun sebaliknya bisa mengalami kelebihan kapasitas saat permintaannya sedang turun. Kemudian yang kedua, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan juga pelayanan pelanggan. Nah, dengan perencanaan agregat ini, Tasik-Style dapat menentukan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan agar pesanan tetap selesai tepat waktu tanpa membebani operasional itu sendiri. Kemudian mengoptimalkan biaya produksi. Strategi yang tepat akan membantu perusahaan memilih metode mana nih yang paling hemat biaya, seperti misalkan harus menentukan kapan harus lembur, merekrut tenaga kerja kontrak, ataupun kapan harus melakukan subkontrak. Kemudian menghindari keputusan mendadak yang merugikan. Nah, tanpa perencanaan agregat sendiri, perusahaan cenderung reaktif dan ini akan bisa menyebabkan pengambilan keputusan dengan tergesa-gesa. Yang kedua, Tasik-Style ini punya 3 opsi untuk menambah kapasitas produksinya. Yang pertama itu lembur, kemudian tenaga kontrak, dan juga subkontrak. Nah, mana nih yang terbaik yang bisa dipilih? Kita lihat dari sisi lembur terlebih dahulu. Lembur ini memang solusi tercepat. Pekerja tetap tinggal menambah jam kerja tanpa perlu rekrutmen juga. Tapi harus diingat kembali bahwa lembur ini membuat biaya per jamnya bisa menjadi lebih mahal. Dan kalaupun dilakukan secara terus-menerus, bisa menyebabkan kelelahan bahkan penurunan kualitas kerja. Kemudian subkontrak itu sendiri kan artinya menyerahkan sebagian pekerjaan ke pihak luar gitu ya. Jadi contohnya untuk lonjakan besar yang tidak bisa ditangani sendiri oleh perusahaan. Tetapi resikonya tetap tinggi juga karena kita harus memastikan bahwa vendor yang kita pilih itu bisa menjaga kualitas dan juga deadline yang kita inginkan. Kalaupun tidak, reputasi kita sendiri yang akan menjadi taruhannya. Nah, yang saya sarankan mungkin opsi dari tenaga kontrak itu sendiri. Kenapa? Karena ini lebih fleksibel, kita bisa menambah orang sesuai kebutuhan, biayanya pun lebih hemat dibandingkan pekerja tetap. Dan kontrol kualitas juga masih bisa dijaga karena produksi tetap dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Tetapi memang perlu proses pelatihan dan juga kalau tidak hati-hati memilih karyawan, kualitas hasil kerja bisa juga tidak seragam. Nah, dari secara keseluruhan yang disarankan itu adalah menggunakan pilihan tenaga kontrak untuk menambah kapasitas selama musim sibuk dan juga bisa menjadikan opsi lembur ini opsi tambahan gitu ya apabila benar-benar terdesak. Untuk subkontrak sendiri itu bisa menjadi cadangan ketika memang permintaannya membludak tetapi perusahaan tidak mampu menangani keseluruhan beban produksi secara internal, tapi memang seperti yang tadi disebutkan harus bisa memilih vendor yang juga terpercaya. Baik, yang selanjutnya yang ketiga yaitu apa resiko jika perusahaan tidak membuat rencana kapasitas secara agregat. Nah, jika perusahaan seperti Tasik-Style ini tidak membuat perencanaan agregat, mereka mungkin mengalami beberapa resiko. Antara lain yang pertama, keterlambatan pengiriman. Kenapa? Karena ketika pesanan itu menumpuk dan kapasitas tidak disiapkan, akan menyebabkan produk tidak selesai tepat waktu. Dan hal ini bisa menyebabkan menurunnya kepercayaan pelanggan. Kemudian yang kedua, kenaikan biaya tidak terduga. Karena tanpa rencana, perusahaan seringkali mengambil keputusan
kebijakan secara mendadak gitu ya, entah itu misalkan mengambil lembur yang berlebihan ataupun memilih subkontrak yang terlalu mahal. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Kemudian yang selanjutnya stres karyawan tetap, karena tanpa bantuan ataupun tambahan tenaga kerja, karyawan bisa mengalami kewalahan yang menyebabkan mereka kelelahan dan juga turunnya semangat kerja. Kemudian kehilangan peluang bisnis ketika perusahaan ini tidak mampu memenuhi permintaan pasar, maka pelanggan bisa beralih ke kompetitor yang lain. Jadi secara keseluruhan perencanaan agregat ini membantu untuk menghindari semua resiko dan memastikan bahwa perusahaan tetap bisa kompetitif serta mampu tumbuh secara berkelanjutan meskipun di tengah sering terjadinya lonjakan permintaan.